Halo sobat-sobat investor semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan konsentrasi keuangan. Nomor induk mahasiswa saya 211010501111. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah pasar modal yang diampu oleh Bapak Reza Octavian. Pada video kali ini saya akan membahas terkait pembahasan yang menarik buat sobat-sobat investor pemula yang belum paham terkait dividen. Apa sih itu dividen dan bagaimana proses pembagiannya? Nah, pada video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai dividen ini. Buat sobat-sobat investor yang masih penasaran atau belum paham, yuk kita bahas. Apa sih itu dividen? Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan atau laba perusahaan yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Buat sobat-sobat investor, jika berinvestasi pada perusahaan yang membagikan dividen, artinya teman-teman berhak atas laba dan keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan tersebut, atau yang bisa dikenal sebagai dividen. Dividen sendiri punya beberapa jenis, namun yang umumnya ada dua, yaitu dividen saham dan dividen tunai. Apa sih itu dividen saham? Dividen saham adalah dividen yang diberikan ke perusahaan dalam bentuk saham tambahan. Sedangkan dividen tunai adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang yang akan masuk ke rekening dan nasabah teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses pembagian dividen itu sendiri, atau bagaimana sih cara agar kita mendapatkan dividen tersebut. Dan ada beberapa langkah atau ada beberapa cara dalam proses pembagian dividen tersebut. Pertama ada declaration date. Apa sih itu declaration date? Declaration date adalah Dewan Direksi akan mengumumkan bahwa perusahaannya akan membagikan dividen termasuk jumlah dan tanggalnya. Selanjutnya ada cum date. Apa sih itu cum date? Cum date adalah hari batas terakhir kesempatan investor untuk mendapatkan dividen dari saham tersebut. Jika teman-teman membeli sebelum cum date atau pada saat tanggal cum date, teman-teman berhak untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut, dengan catatan teman-teman tidak boleh menjual saham tersebut sebelum tanggal pencatatan ataupun ex date. Ini adalah ex date. Ex date adalah hari di mana para investor tidak lagi berhak untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Jika teman-teman membeli saham tersebut pada saat ex date, teman-teman tidak lagi berhak untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika teman-teman menjual saham tersebut pada tanggal ex date, teman-teman masih berhak untuk mendapatkan dividen dari saham tersebut. Selanjutnya ada recording date. Perusahaan akan mencatat siapa saja yang berhak atas dividen perusahaannya. Selanjutnya ada payment date. Payment date adalah tanggal pembayaran dari dividen tersebut. Dividen tersebut akan masuk pada RTN atau rekening dana nasabah teman-teman pada saat payment date. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih praktek langsung, bagaimana sih cara mudah untuk melihat perusahaan yang membagikan dividennya. Saya akan mencontohkan pada aplikasi Stockfit ya. Teman-teman bisa mendownload aplikasi Stockfit melalui Google Play Store ataupun App Store teman-teman. Kita sudah ada di tampilan awal ketika saat login di aplikasi Stockfit. Nah, cara saya mengetahui bagaimana sih perusahaan itu membagikan dividen. Yang pertama, kita cari perusahaan yang ingin kita cari tahu apa perusahaan itu membagikan dividen atau tidak. Tentunya saya akan mencari perusahaan BBRI. Nah, ketika kita sudah masuk ke tampilan saham BBRI, kita langsung klik saja, cari di bagian sebelah sini. Kita akan mencari corporate action. Nah, kita sudah ada di tampilan corporate action. Nah, di sini teman-teman semuanya atau sobat-sobat investor semuanya bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut membagikan dividen atau tidak. Nah, sekarang kebetulan BBRI sedang membagikan dividen. Kalian teman-teman sobat-sobat investor bisa lihat sendiri di sini. BBRI sedang membagikan dividen. Sini jumlahnya sebanyak
Rp135 per lembar. Dan di sini ada keterangan cum date, ex date, dan tanggal pencatatan serta tanggal pembayarannya. Nah, ada cara satu lagi yang saya gunakan untuk mengetahui dengan mudah perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita kembali ke tampilan awal terlebih dahulu. Nah, langkahnya kita buka menu search sini. Kita scroll ke bawah. Nah, di tampilan ini kita akan mencari menu screener. Dan di sini kita akan mencari, karena tujuan kita adalah mencari perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen. Di sini kita cari ini menu dividen dan kita klik lagi dividen stock. Nah, di sini akan terlihat ya perusahaan-perusahaan yang rajin sekali membagi dividen. Caranya kita di sini pilih wishlist. Nah, kita klik simbol, otomatis semua perusahaan yang rajin membagikan dividen akan tercentang seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan ke wishlist kita. Oke, karena di sini saya sudah memasukin ke dalam wishlist saya, yaitu all wishlist, saya langsung kembali saja. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan semua saham yang rajin bagi dividen tadi ke dalam sebuah wishlist teman-teman, langkah selanjutnya kalian teman-teman atau sobat-sobat investor semuanya tinggal scrolling saja. Nah, cara mudahnya kita scroll. Nah, kalau ada perusahaan yang memiliki letter C seperti pada perusahaan Adaro ini, artinya sebuah perusahaan tersebut memiliki corporate action. Bisa saja corporate action itu berupa RUPS, pembagian dividen, atau right issue, stock split, dan sebagainya macamnya. Nah, kita klik saja contohnya seperti perusahaan Adaro ini yang memiliki letter C pada tanda letter C ya. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan perusahaan memiliki corporate action. Kita klik. Nah, otomatis di sini akan kebuka ya corporate action sebuah perusahaan dari Adaro ini. Nah, kita lihat di sini ternyata perusahaan Adaro memang benar ya lagi memiliki corporate action, yaitu membagikan dividen. Teman-teman bisa lihat di sini ada keterangannya di sini senilai 0,01 USD ya per lembar, sekitar 100 perak lebih lah ya. Di sini ada serta cum date, ex date, dan tanggal pencatatan, tanggal pembayarannya. Kita cari lagi ya perusahaan-perusahaan yang lain yang sedang memiliki corporate action. Nah, di sini juga ada BRI ya, tadi kita sudah lihat ya, memang sedang membagikan dividen. Cari lagi perusahaan-perusahaan yang memiliki letter C. Nah, sini ada juga ya perusahaan Citra Marga Nusapala Persada atau kodenya CMNP ya. Nah, di sini kita bisa lihat letter C tadi yang berwarna ungu ini, keterangan perusahaan memiliki corporate action. Kalian klik set. Nah, ternyata di sini corporate action yang dilakukan oleh CMNP yaitu berupa RUPS ya. Kita klik lagi, cari lagi. Nah, di sini ada perusahaan Jasa Armada Indonesia Tbk atau kodenya IPCM ya. Kita klik ke sini. Nah, di sini kebetulan perusahaan yang dengan kode IPCM ini sedang membagikan dividen ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini jumlah dividennya, tanggal cum date-nya, ex date-nya, tanggal pencatatannya, serta tanggal pembayarannya. Begitulah cara saya screening atau melihat bagaimana melihat perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen dengan mudah di aplikasi Stockbit ya. Nah, gimana nih sobat-sobat investor semuanya? Di sini udah paham belum? Pastikan sobat-sobat investornya paham ya terkait pembahasan soal dividen ini. Jika sobat-sobat investor semuanya belum paham apa yang saya sampaikan, sobat-sobat investor semuanya boleh drop komentar kalian di bawah. Saya usahakan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat investor semuanya. Nah, jadi menurut saya dividen itu adalah cara yang menarik untuk mendapatkan penghasilan pasif tambahan dari investasi saham. Tapi sebelum melakukan investasi, usahakan teman-teman melakukan riset terlebih dahulu ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan komen ataupun subscribe video saya, channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.